iman kita tuh kuat. Kalau di Yotkir itu ada 4 pilar yang kalau kita kuat di 4 pilar ini, insya Allah kita akan sukses di dunia dan akhirat. Pilar pertama, the first pilar adalah tentang faith, iman. Jadi iman kita harus kuat dulu, iman kita harus strong. Orang yang bimbang dalam hidup karena imannya nggak kuat. Dia berbisnis, dia sikut sana sikut sini, dia terobos semuanya demi dapat uang karena imannya nggak kelar. Kalau dia imannya kuat, dia akan memahami bahwa ternyata rezeki itu dari Allah. Bahwa semua manusia sudah digariskan rezekinya, bahwa semua manusia itu sudah punya jatah rezeki. Maka dia nggak mungkin ngambil jatah rezeki orang. Semua manusia itu sudah punya jatah rezeki. Itu kalau kita memahami tentang konsep rezeki. Bahwa rezeki itu dari Allah, maka kita nggak akan mungkin pelihara tuyul, nggak akan mungkin pesugihan. Karena yang ngasih rezeki itu Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Karena Allah melihat itu ikhtiar kita, bukan hasil kita. Nggak akan ditanya nanti di hari kiamat, nggak akan ditanya, kayakmu berapa? 1 miliar, oh kamu masuk surga sini. Enggak, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya itu 4 hal. Pertama, harta. Dari mana, buat apa? Dari mana kamu dapat 1 miliar ini? Buat apa kamu 1 miliar? Bukan berapa banyak harta kita, bukan. Kalau orang yang hartanya banyak, kalau dia masuk surga, mohon maaf nih, kalau kita bicara masalah sukses itu banyak harta, maka sahabat itu semuanya akan kaya. Tapi ternyata kita lihat banyak sahabat yang miskin. Abu Dzar Al-Ghifari itu memilih hidup miskin. Apakah beliau ahli neraka? Enggak, beliau ahli surga. Karena beliau memilih jalan itu. Begitu. Karena beliau lebih banyak sedekahnya. Bahkan para sahabat itu kalau udah panggilan sedekah, panggilan infak, panggilan jihad itu nggak main-main sedekahnya. Sedekahnya sekian 50% hartanya. Sedekahnya bahkan Abu Bakar itu 100% hartanya itu dikasih semua. Karena dia yakin rezeki itu dari Allah. Kalau udah disedekahin, Allah akan ngasih lagi. Kalau kita masih bingung, ada 10.000, ada 100.000, kita sedekahnya nyari 5 ribuan. Karena masih banyak mikir. Karena tadi imannya yang belum kuat. Yang kedua, etik. Di pilar etik, orang seringkali mohon maaf, dia hanya sekedar nyari duit. Sementara etika, udah itu nomor sekian. Sekolah, mohon maaf, di sekolah yang kita cari nilai. Akhirnya etikanya diabaikan. Demi nilainya bagus, dia nyontek. Demi nilainya bagus, dia curang. Demi terima di UI, dia curang dan sebagainya. Yang dicari adalah itu. Etika tidak diperhatikan. Makanya muncul orang-orang bergelar profesor, profesinya koruptor. Orang-orang Indonesia kan nggak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang benar. Karena masalah etika ini hilang. Syekh Naqib Al-Atas dari Malaysia itu sampai beliau mengatakan bahwa kemunduran umat Islam saat ini, seluruh dunia saat ini, itu bukan karena umat Islam itu nggak pandai, nggak pintar. Karena banyak orang Islam itu yang pintar. Tapi kemunduran umat ini adalah the loss of adab. The loss of adab, hilangnya adab. Nggak ada adabnya. Banyak orang pintar tapi nggak ada adab. Nggak ada adabnya, nggak ada akhlak. Sehingga yang dilakukan adalah yang dikejar dunia. Mengejar dunia boleh. Tapi tadi koridor akhlak, etika itu harus dijaga. Koridor akhlak, etika itu harus diperbaiki. Karena mohon maaf, peradaban itu terbentuk dari adab. Kalau peradaban nggak ada adabnya, maka akan jadi Quran. Kan peradaban itu karena adanya adab. Di tengahnya itu ada adab. Peradaban. Nah kalau peradaban itu akan terbentuk kalau nggak ada adab. Kalau mengatakan, negara-negara maju itu beradab nih, pakaiannya kayak gitu, akhlaknya kayak gitu, mesum di mana-mana. Misalkan kita katakan, Jepang adalah negara yang paling beradab. Beradab apaan? Nih, tingkat bunuh diri tertinggi di muka bumi itu di dunia itu ada di Jepang. Gimana kita mau mengatakan Jepang itu negara beradab, sementara tingkat bunuh dirinya itu tinggi banget. Bunuh diri itu kan hak paling dasar manusia untuk hidup. Dia sampai ngebunuh dirinya dia. Dengan alasan kita mengatakan Jepang beradab hanya masalah sampah. Bukan hanya masalah sampah kalau kita bicara masalah adab. Kalau kita bicara masalah adab, pertama adalah tentang diri sendiri dulu. Dihargai dia manusia, itu namanya beradab. Sementara Jepang itu tingkat bunuh diri itu tertinggi. Gimana kita mengatakan Jepang itu paling beradab? Maka yang sekarang dikatakan beradab itu gedungnya tinggi-tinggi. Kalau kita bicara misalkan Amerika, ternyata, dan luar biasa ya, ternyata homeless di Amerika itu lebih besar daripada di Indonesia. Gelandangan di sini itu besar ternyata. Makanya kemarin sempat pada saat kasus apartheid yang kemarin sempat kita dengar itu luar biasa kacau di Amerika. Jadi negara-negara maju pada saat dia tidak mengedepankan adab, hanya masalah pembangunan megah-megahan, ternyata terjadi unbalancing. Banyak orang yang mohon maaf homeless dan sebagainya. Karena tadi etika itu nggak menjadi pilar hidupnya. Kalau kita mau bicara masalah kemajuan, Fir'aun itu kan gedungnya tinggi-tinggi, mewah-mewah, megah-megah. Tapi Fir'aun, dia durhaka sama Allah. Kalau kita melihat kemakmuran itu adalah gedung-gedung bertingkat tinggi. Berapa banyak gedung-gedung bertingkat tinggi, tapi dia nggak punya adab, nggak punya moral. Sementara peradaban tadi, poinnya adalah dia punya adab. Kalau nggak punya adab, walaupun maju, bukan adab namanya. Yang ada adalah kehancuran. Hanya polesannya aja kelihatannya bagus.
Jepang kita katakan beradab, ternyata tingkat bunuh dirinya tertinggi. Amerika juga luar biasa, homelessnya begitu besar. Poin ketiga adalah pilar leadership. Leadership itu tentang kemampuan kita memimpin diri sendiri, dan kedua adalah kemampuan kita untuk menjadi problem solving. Maka dalam hidup itu kita pertama harus bisa memimpin diri, karena setiap jiwa, setiap jiwa adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin diri sendiri. 90%, 95% mahasiswa di Indonesia itu nggak punya tujuan hidup. Bahkan mereka mengatakan itu salah jurusan karena nggak bisa memimpin diri sendiri. Jadi jurusan kuliah aja ngikutin teman, jurusan kuliah aja ngelihat, oh masa depan yang bagus apa ya. Jadi nggak ngikutin diri sendiri. Mereka nggak punya tujuan hidup, sehingga begitu dia lulus akhirnya jadi nganggur. Karena disetir oleh keadaan. Kalau kita disetir keadaan, maka ya kita akan terombang-ambing dengan keadaan. Makanya tadi saya bilang cuma ada dua. Kalau nggak kita punya rencana, yang kedua kita menjadi rencana orang. Kalau kita nggak punya rencana dalam hidup, kita pasti akan menjadi bagian dari rencana orang. Nah, di poin leadership ada namanya knowledge. Untuk kita bisa menjadi problem solving, untuk kita bisa memimpin diri sendiri, untuk kita bisa take leadership, maka kita butuh knowledge. Kita butuh wawasan. Maka tadi learning menjadi keniscayaan. Dalam Islam, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dari dia lahir sampai liang lahat. Jadi wajib thalabul ilmi itu fardhatun 'ala kulli muslim, menjadi kewajiban. Belajar itu menjadi kewajiban. Wajibnya belajar apa? Ya belajar ilmu akhirat, belajar juga ilmu dunia. Dua-duanya harus balance. Kata Rasulullah, kalau kau ingin sukses dunia, maka belajarlah ilmu dunia. Saya ingin punya banyak harta, maka saya harus belajar bagaimana punya harta. Saya ingin masuk surga, maka harus belajar bagaimana bisa masuk surga. Kalau ingin sukses dunia, harus dengan ilmu. Sukses akhirat, harus dengan ilmu. Ingin sukses dua-duanya, harus dengan ilmu. Maka mutlak kita harus always learning. Nah, kita kadang sering terjebak dengan belajar itu di kelas. Kita sering terjebak bahwa belajar itu adalah lembaga formal. Jadi begitu saya udah lulus kuliah, udah nggak wajib lagi saya belajar. Ini yang akhirnya nanti begitu membangun rumah tangga, terjadi, mohon maaf, kehancuran rumah tangga. Keluarga nggak punya visi. Karena dia nggak pernah belajar bagaimana membangun rumah tangga. Begitu nikah, ada selek sedikit, buyar. Begitu nikah, dia hanya menjadi rutinitas, membangun keluarga, nyari nafkah, ngasih makan anak istri, beranak pinak. Kalau kita hidup nyari nafkah, beranak pinak, tanpa punya visi hidup, apa bedanya dengan binatang? Burung itu pergi pagi-pagi, dia nyari nafkah, pulang-pulang ngasih makan anaknya, beranak pinak anaknya, besoknya gitu lagi, kan sama. Sementara manusia itu tadi punya tugas bro. Tugasnya apa? Tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tetanggamu, ajak. Dia nggak sholat, ajak sholat. Tetanggamu merokok, suruh berhenti. Tetanggamu narkoba, suruh berhenti. Tetanggamu zina, suruh berhenti. Ada tetanggamu, ajak. Nah, termasuk tugas menjadi rahmatan lil alamin. Ada tetanggamu kelaparan, situ kaya, duitnya banyak, tetangganya pada kelaparan. Tetangganya, Allah itu akan melaknat orang seperti itu. Maka kita harus menjadi problem solving. Jadi bukan untuk diri sendiri. Kenapa kita kadang terjebak dengan diri sendiri? Karena tadi kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak punya etika, dan kita nggak punya kepedulian sosial. Yang paling parah adalah kita nggak paham tentang tugas dari Allah, misi dari Allah. Kita nggak pernah paham itu. Pada saat kita nggak paham tugas dari Allah, pada saat saya punya harta, kita nggak paham. Akhirnya peranan itu nggak dijalankan. Tetangga kelaparan. Di Indonesia, kalau saya boleh sharing ya, di Indonesia itu angkanya sekitar 34% orang Indonesia, kekayaannya itu kalau di total 4% ini, itu sama dengan kekayaan 96% penduduk Indonesia. Jadi angkanya itu di angka 200 ribuan ya, 220 sampai 200 ribuan, yang mengatakan 20 ribu orang Indonesia yang terkaya ini kalau dikumpulin itu kayaknya sama dengan 200 juta penduduk Indonesia. Jadi kekayaan itu ngumpul di sekian banyak orang, sementara banyak orang yang miskin. Umar bin Abdul Aziz dalam kurun waktu 3 tahun menjadi sejahtera waktu itu, menjadi sejahtera sampai 2/3 dunia kuasanya itu nggak ada orang miskin. Yang menerima zakat aja nggak ada yang mau gitu, mau bayar zakat, oh nggak mau, saya nggak terima zakat, saya nggak terima. Kalau sekarang kan yang bayar zakat 1, yang rebutan 100. Jadi saya mau bayar zakat nih, udah 100 orang untuk ngantri. Saya mau sedekah nih, udah 100 nanti. Bahkan banyak lembaga filantropi itu sampai ngiklan untuk nyari zakat, ngiklan untuk menjadi pewakaf. Dulu itu orang mau wakaf nggak ada yang mau nerima, orang mau sedekah nggak ada yang mau nerima. Kenapa? Karena ternyata ada 3 rahasia. Yang pertama adalah tentang pola pikir. Jadi Umar Abdul Aziz mengajarkan tentang hidup qanaah, hidup merasa cukup. Saat saya merasa cukup sebulan,
dengan 5 juta, maka begitu saya punya penghasilan 10 juta, 5 juta akan saya distribusikan ke orang lain. Akan saya pakai untuk manfaat orang lain. Kalau saya nggak ngerasa cukup, saya punya 5 juta, habis. Saya punya 10 juta, habis. Saya punya 100 juta sebulan, habis. Habis. Makanya ada orang yang isinya cuma 2 orang, 3 orang, rumahnya itu 2000 meter. Ada orang yang mohon maaf, kandang untuk binatang, makanan untuk binatangnya aja, itu sebulan 100 juta. Kalau saya ngeliat YouTube itu geleng-geleng kepala, pantesan Indonesia kayak gini. Karena tadi jomplang. Ada yang mohon maaf, ngasih binatang aja, makanan untuk binatang di rumahnya aja, itu ratusan juta. Padahal ratusan juta itu bisa ngasih makan berapa banyak orang masyarakat miskin. Akhirnya jomplang. Baju aja, saya pernah melihat di YouTube itu, outfit anak muda, baju seluruh tubuhnya itu, mulai dari jam tangan, topi, baju, tas, itu dinilai sampai angka 400 juta. Dia berdiri 400 juta. Padahal manusia itu akan tertutup dengan rapi cukup dengan 100 ribu atau 200 ribu. Saya baju beli 20 ribu, kaos udah bagus. Celana paling 70 ribu, udah 90 ribu udah tertutup rapi. Nah ini sama-sama kaos sampai 400 juta. Padahal kalau itu terdistribusikan ke orang lain, insya Allah kita akan sejahtera. Nah itu poin pertama adalah tentang qanaah, merasa cukup. Yang kedua, poin berbagi, luar biasanya. Jadi Umar bin Abdul Aziz langsung meratakan kekayaan. Jadi kekayaan itu menjadi milik umat bareng-bareng. Semuanya, kalau yang saya baca itu Umar bin Abdul Aziz itu sampai kekayaan karpet-karpet istana yang mahal-mahal itu dijual semuanya, masukkan ke Baitul Mal. Habis itu dibagi ke semuanya, nggak boleh ada orang miskin. Nggak boleh ada orang miskin. Orang miskin langsung dikasih. Nggak boleh ada tanah yang nganggur. Sekarang itu kan banyak tanah nganggur, yang punya mau dipinjam tanahnya nggak boleh, harus dibeli. Jadi orang punya mobil sampai 3 sampai 4, padahal dia makanya cuma 1, yang lainnya itu nganggur begitu. Jadi ada namanya tidak terdistribusi kekayaan itu. Yang ketiga yang menarik adalah tidak adanya kontrol dari pemerintah. Nah karena waktu itu amal besi itu diatur lah. Kalau sekarang kan pemerintah juga bingung ngaturnya, karena yang mungkin nggak tegas. Juga pernah kita hadirkan pemimpin yang memang tegas dan bisa mengatur itu. Jadi itulah teman-teman yang ingin saya sharing tentang bagaimana kita bisa optimalkan. Kalau kita sesuai dengan fitrah tadi, akar kita kokoh, menghujam dalam, batang itu akan kuat, daun itu akan rimbang, dan kita nanti buahnya akan besar. Maka akan tercipta generasi-generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti tadi Umar bin Abdul Aziz yang sampai memakmurkan 2/3 dunia. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan 250.000 pasukannya. Benteng yang sudah ribuan tahun bahkan tidak tertaklukkan. Jadi kita akan futuhat. Maka PR kita adalah, kalau Muhammad Al-Fatih usia 20 tahun futuhat Konstantinopel, usia saya 21 tahun nanti futuhat apa? Apakah futuhat hati mertua? Atau futuhat rekening saya 1 miliar? Atau futuhat saya punya 100 karyawan? Apa futuhat kita? Kita harus punya target, usia 21 tahun saya akan menjadi Al-Fatih untuk diri saya. Saya akan futuhat ini. Harus punya target. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan teman-teman semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.